Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Agus Pramono selaku dosen pengampu mata kuliah Mekanika Kekuatan Material. Izinkan kami dari kelompok 5B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Analysis of Stress and Properties of Stainless Steel Grade 304 Flat Bar. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5B, yaitu ada Muhammad Findra dengan NPM 2001, ada Miftahul Jannah dengan NPM 2064, dan ada Aulia Kemuning dengan NPM 2058, dengan saya sendiri Siti Rahma Fizain dengan NPM 1767, ada Andi Yuditama dengan NPM 1839, dan juga Andika Yoga Pradana dengan NPM 1689. Stainless steel. Stainless steel merupakan baja paduan yang biasanya mengandung 10-30% kromium. Ketahanan dari stainless steel terhadap karat dihasilkan dari adanya kromium yang membentuk lapisan pasif yang melindungi bahan di bawahnya. Grade 304 sendiri merupakan stainless steel baja austenite di mana memiliki kandungan 18-20% kromium, 8-10,5% nikel, dan juga dikombinasikan dengan karbon maksimum sebesar 0,08%. Grade 304 ini paling banyak digunakan karena kekuatan, ketangguhan, karakteristik fabrikasi, dan juga kemampuan las yang sangat baik. Stainless steel sendiri memiliki properties yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini, yaitu density, melting and boiling temperature, isotropic thermal conductivity, specific heat, isotropic elasticity Young modulus, position ratio, tensile yield strength, tensile ultimate strength. Properties yang pertama yang akan dijelaskan yaitu adalah density. Densitas adalah perbandingan antara massa dan volume atau massa per satuan volume. Satuan SI untuk densitas adalah kilogram per meter kubik. Hal ini juga sering dinyatakan dalam satuan gram per sentimeter kubik. Berikut ini merupakan rumus untuk mencari densitas. Berdasarkan literatur yang ada, densitas dari stainless steel 304 ini sebesar 7.930 kg per meter kubik pangkat 3. Melting dan boiling temperature. Melting temperature adalah suhu di mana padatan berubah wujud menjadi cair dan dipengaruhi oleh tekanan atmosfer sekitar. Ini adalah titik di mana fase cair dan padat ada pada kesetimbangan. Berdasarkan literatur, melting temperature untuk stainless steel grade 304 adalah 1450 derajat Celcius. Boiling temperature adalah suhu di mana tekanan uap cairan menjadi sama dengan tekanan atmosfer lingkungan cairan. Pada suhu ini, cairan diubah menjadi uap. Boiling temperature dipengaruhi oleh tekanan atmosfer sekitar. Berdasarkan literatur, boiling temperature untuk stainless steel grade 304 adalah 2900 derajat Celcius. Selanjutnya ada isotropic thermal conductivity. Isotropic thermal conductivity adalah ukuran kemampuan material untuk menghantarkan panas. Bahan dengan konduktivitas termal yang tinggi akan menghantarkan panas lebih baik daripada bahan dengan konduktivitas termal yang lebih rendah. Bahan dianggap isotropik jika sifat-sifat tidak bergantung pada arah. Berdasarkan literatur, isotropic thermal conductivity stainless steel 304 adalah 16,2. Ini ada specific heat. Specific heat adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Satuan kalor jenis biasanya kalori atau joule per kilogram derajat Celcius. Rumus mencari specific heat sendiri yaitu delta Cp sama dengan Q per M delta T. Berdasarkan literatur, specific heat stainless steel grade 304 adalah 500 joule per kilogram Kelvin. Selanjutnya, saya Andi Yuditama pada slide berikutnya, yaitu isotropic elasticity Young modulus. Nah, modulus Young dari elastisitas ya adalah ukuran kekakuan ataupun ketahanan padatan terhadap deformasi elastis pada saat diberlakukan pembebanan. Nah, ini tuh menghubungkan tegangan
dan juga regangan di sepanjang sumbu ataupun garis. Nah, isotropik di sini itu yaitu material yang menampilkan sifat mekanik yang sama ke segala arah, yang mana semakin kecil nilai modulus yang, maka padatan tersebut semakin elastis dan juga sebaliknya. Berdasarkan literatur, modulus Young dari bahan ataupun yang kita gunakan yaitu stainless steel 304 berkisar di sekitar 193 gigapascal. Kemudian ada Poisson ratio, yang mana Poisson ratio ini merupakan rasio regangan transversal dengan regangan aksial yang mana di bawah pengaruh gaya yang sama. Nah, Poisson ratio ini merupakan properti suatu material yang nilainya konstan, namun nilai Poisson ratio ini berubah dengan suhu. Berdasarkan literatur, Poisson ratio dari stainless steel 304 ini yaitu 0,29. Lalu terdapat tensile yield strength, yang mana tensile yield strength ini mengacu pada indikasi tegangan maksimum yang dapat diberikan kepada material tanpa menyebabkan ataupun terjadinya deformasi plastis. Nah, kekuatan luluh ini sering digunakan untuk menghitung beban maksimum yang diinginkan untuk sebuah material. Nah, biasanya kekuatan luluh suatu material ini ditentukan dengan menggunakan uji tarik, yang mana nanti hasil dari pengujiannya itu diplot pada kurva tegangan regangan. Nah, berdasarkan literatur, tensile yield strength stainless steel grade 304 ini yaitu 215 megapascal. Tensile ultimate strength. Tensile ultimate strength mengacu pada indikasi beban tarik maksimum yang dapat ditahan suatu material sebelum patah. Ini merupakan ukuran ketahanan material terhadap kegagalan di bawah beban tarik dan juga titik tertinggi pada kurva tegangan regangan yang diplot setelah pengujian. Karena kekuatan tarik suatu bahan umumnya ditentukan dengan melakukan uji tarik. Dan berdasarkan literatur, ultimate tensile strength untuk stainless steel 304 adalah 505 megapascal. Analisa tegangan yang terjadi pada material, kami menggunakan software ANSYS. ANSYS sendiri merupakan program yang dapat memodelkan elemen hingga untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan mekanika. Beberapa masalah yang dapat diselesaikan dengan ANSYS juga diantaranya seperti masalah statik, masalah dinamik, analisis struktural baik linear maupun non-linear, perpindahan panas, aliran fluida, akustik, dan juga elektromagnetik. Selanjutnya, alur kerja pengerjaan analisa menggunakan ANSYS. Pertama, sebelum melakukan analisa, kita perlu memasukkan data material ke dalam engineering data. Dilanjutkan dengan membuat gambar terkait objek yang akan kita gunakan atau memasukkan gambar yang sudah kita miliki. Selanjutnya masuk ke permodelan dan juga setup. Kita mengatur phase meshing, serta di statik strukturalnya kita akan mengatur fix, support, serta force. Dilanjutkan untuk solutionnya, kita memilih menu equivalent stress dan equivalent elastic strain, dan juga untuk menu deformasinya kita pilih menu deformasi total. Setelah itu, kita pilih menu solve, dan software akan memecahkan serta memberikan hasil terkait menu yang telah kita pilih sebelumnya, menganalisa tegangan yang terjadi pada material. Pada simulasi ANSYS ini, kami memasukkan properties dari stainless steel grade 304, lalu menggambar objeknya yaitu flat bar dengan dimensi panjang 50 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 0,6 cm. Pada simulasi ini, kami memberikan pembebanan pada flat bar sebesar 10 Newton. Pembebanan ini menyebabkan tegangan normal pada flat bar. Setelah itu didapatkan hasilnya bahwa tegangan maksimum pada flat bar yaitu sebesar 1,4854 megapascal dan minimum 2,228 kali 10 pangkat min 4 megapascal. Karena tegangan tersebar namun besarnya tidak merata, maka nilai rata-rata tegangan pada seluruh flat bar yaitu 5,6151 kali 10 pangkat min 1 megapascal. Pada hasil simulasi tersebut, terdapat warna yang berbeda pada spesimen, di mana warna-warna ini merepresentasikan besarnya tegangan yang dialami benda pada area tertentu.
Untuk mengetahui besarnya tegangan yang direpresentasikan oleh warna tersebut dapat dilihat pada hasil ANSYS. Setelah itu, kami mencari nilai tegangan pada flat bar yang telah diberikan pembebanan sebesar 10 Newton. Hasil dari simulasi ANSYS menunjukkan bahwa regangan yang terjadi pada flat bar yaitu maksimum sebesar 7,6993 kali 10 pangkat min 6 dan regangan minimumnya sebesar 4,9259 kali 10 pangkat min 7. Karena regangan menyebar namun besarnya tidak merata pada flat bar, maka nilai rata-rata regangan pada flat bar yaitu sebesar 3,4637 kali 10 pangkat min 6. Pada hasil simulasi tersebut, terdapat warna yang berbeda pada spesimen, di mana warna-warna ini merepresentasikan besaran regangan yang dialami benda pada area tertentu. Keterangan untuk warna pada spesimen dapat dilihat pada ANSYS. Selanjutnya, kami mencari besar deformasi pada flat bar yang telah diberi pembebanan sebesar 10 Newton. Hasil dari ANSYS menunjukkan bahwa deformasi yang terjadi pada flat bar maksimum sebesar 2,2723 kali 10 pangkat min 5 meter yang terletak pada pusat pembebanan dan juga memiliki rata-rata deformasi pada seluruh flat bar sebesar 1,1612 kali 10 pangkat min 5 meter. Pada hasil simulasi tersebut terdapat warna yang berbeda pada spesimen. Warna-warna ini merepresentasikan besaran deformasi yang dialami benda pada area tertentu. Keterangan untuk besarnya deformasi dapat dilihat pada hasil ANSYS. Dari data yang sebelumnya dimasukkan, yaitu pembebanan sebesar 10 Newton, output yang diambil yaitu nilai maksimum dari stres dan strainnya. Untuk stres maksimumnya yaitu 1,4854 MPa dan strainnya 7,6993 kali 10 pangkat min 6. Karena ingin membuat kurva, maka dilakukan pengujian ulang dengan variasi nilai pembebanan dan diperoleh perkiraan nilai stres dan strainnya. Melihat hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin besar gaya luar yang terjadi pada objek, maka tegangan dan regangannya juga semakin besar pada objek itu tersebut. Hasil pengujian dengan variasi nilai pembebanan tadi lalu diplot ke kurva stress strain dan kurvanya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ada kesimpulan pada poin pertama, stainless steel grade 304 adalah baja paduan yang mengandung 18% sampai 20% kromium, 8 sampai 10,5% nikel dan juga dikombinasikan dengan karbon maksimum sebesar 0,08%. Ketahanan korosi pada stainless steel disebabkan oleh kandungan kromium dalam material. Pada poin kedua, properti stainless steel yaitu terdapat pada tabel berikut, yaitu density sebesar 7.930 kg per meter kubik, melting point 1.450 derajat Celcius, boiling point pada 2.900 derajat Celcius, isotropic thermal conductivity pada 16,2 watt per meter Kelvin, specific heatnya pada 500 Joule per kilogram Kelvin, isotropic elasticity Young's modulus pada 193.000 megapascal, Poisson ratio-nya pada 0,29, tensile yield strength-nya pada 215 megapascal, tensile ultimate strength-nya 505 megapascal. Kesimpulan pada poin ketiga yaitu analisis dari pembebanan objek dengan beban sebesar 10 Newton pada analisis diperoleh data yang ditandai dengan warna yang berbeda, di mana warna ini mempresentasikan besar tegangan, regangan, deformasi yang dialami objek di area tertentu. Didapatkan tegangan maksimum sebesar 1,4854 megapascal dan minimum sebesar 0,000 228 megapascal. Didapatkan juga regangan maksimum sebesar 7,6693 kali 10 pangkat minus 6 meter per meter dan minimum sebesar 4,92559 kali 10 pangkat minus 7 meter per meter. Deformasi yang terjadi pada objek yaitu maksimum sebesar 2,2
723 kali 10 pangkat minus 5 meter. Deformasi yang terjadi yaitu deformasi elastis. Karena nilai tegangan masih kurang dari titik luluh, maka masih berada di daerah elastis. Semakin besar gaya luar yang diberikan pada benda, maka nilai tegangan, regangan, dan deformasinya akan semakin besar. Selanjutnya ada referensi. Berikut ini referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, kelompok 5B. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.